Nah, ini kemarin sempat viral Pak, video saya yang membahas mengenai kebun kelapa Genja Entok. Ya. Nah, kan sekarang lagi tren lah kelapa Genja 3 tahun berbuah. Itu masuk nggak Pak? Kalau kelapa entok itu masuknya ke itu Kelapa muda ya? degan jelly. Degan jelly ya? Nah, degan jelly itu nyarinya kelapa entok. Jadi tidak besar, juga tidak terlalu kecil. Jadi sekarang lagi ngetren itu apa namanya? Degan jelly itu namanya. Degan jelly, Nah, ya. itu yang pemasarannya ke situ. Oke. Tapi di sini Bapak jual degan juga nggak Pak? Pengepul degan juga nggak Pak? Dulu pernah, sekarang enggak. Sekarang Soalnya operasionalnya yang ribet. Jadi harus kita menurunkan pakai tali, nggak bisa tahu-tahu diturunkan gitu, banyak yang pecah. Tadi nurunkan tuh harus pakai tali, jadi ribetnya itu. Ya, berarti sekarang memang fokus di kelapa tua ya Pak ya. Biasanya gini ini untuk ya macam-macam ya Pak ya. Berarti untuk santan, untuk gitu-gitu olahan gitu ya. Bahan dapur lah. Bahan untuk dapur. Yang bagus itu untuk minyak kletik itu. Minyak kelapa. Minyak goreng. Minyak goreng ya. Itu lebih nikmat rasanya. Oh gitu ya. Saya pakai minyak kelapa ya. Minyak kelapa ya. Katanya ada yang bilang kalau minyak dari kelapa itu agak sengak. Enggak ya Pak ya? Enggak. Tergantung olahnya atau gimana? Ya, tergantung olahnya. Terus kelapanya itu banyak yang rusak apa enggak. Kalau kita kan milih kelapanya bagus-bagus ya minyaknya bagus. Ini Bapak kirimnya paling jauh di daerah mana Pak? Saya dulu ke Bojonegoro. Itu paling jauh ya? Bojonegoro. Terus terakhir ke Sidoarjo. Nah ini kalau pesanan yang di belakang Bapak ini kemana ini Pak nantinya Pak? Ini Tuban ini. Tuban ya? Oke, siap. Ini biasanya sekali kirim berapa butir Pak? Kalau pengirim itu sekali kirim 4.500. 4.500. Tapi saya bukan mengirim sekarang dah. Saya sebagai penjual tapi dengan volume tidak banyak. Ada 1.000 ya diambil, ada 2.000 diambil. Kalau pengirim harus ada 1 truk 5.000 lebih. Oh. Nah ini di sini pakai berapa pekerja ini Pak? Ya tergantung panennya. Kalau panennya sini petani sini kan ada yang cuma 1.000, palingnya 2 pekerja cukup. Kalau yang ngupas ini 2 juga cukup. Ini berarti sekali ngupas ini ya, biasanya satu orang itu dapat berapa butir Pak? Satu orang kurang lebih 1.200. 1.200 satu hari? Ya 1.500 ya. Lumayan ya Pak ya. Penghasilan perharinya. Berarti ongkos sumbatnya 150 ya, hampir orang satu dapat 200-an gitu. Satu hari? Sehari. Mantap. Nyumbat tiap hari berarti? Ya tergantung. Kalau lagi sepi ya enggak tiap hari, kadang 1 minggu 3 kali. Oke. Kalau rame tiap hari. Ini kan setelah disumbat itu berarti ada limbah yang terbuang yaitu sabutnya. Nah sabutnya ini dijual juga apa gimana Pak? Sabutnya diambil itu pabrik spon di sini, pengolahannya di Rogo Jampi 1. Ami Santoso itu ngambil sepet, kemudian diolah jadi bahan bakunya spon, dikirim ke luar negeri. Oh ya, jadi koko fiber ya. Jadi nggak terbuang sia-sia berarti Pak ya? Ya. Semuanya laku ya Pak ya? Mulai dari daun, buah, pohon, laku semua. Laku semua. Oke. Nah, mungkin untuk kedepannya Pak, prospek kelapa untuk kedepannya gimana menurut Bapak ini? Kalau kelapa itu sepanjang masa dibutuhkan. Misalnya untuk dapur, untuk bangun rumah, untuk buat minyak goreng, semuanya dibutuhkan. Dari kelapa semua, minyak goreng, buahnya dibutuhkan. Buat rumah, kayunya dibutuhkan.
untuk selamatan, seperti galungan, seperti daunnya dibutuhkan. Jadi tidak ada yang terbuang. Kelapa itu sepanjang masa dibutuhkan kayaknya. Nah ini ya itu teman-teman ya sudah terjawab. Ini banyak yang tanya ini Pak, di video-video saya sebelumnya kan saya pernah ngupas tentang kelapa. Nah, mau investasi kelapa, apakah menjanjikan apa enggak? Kalau menurut Bapak investasi kelapa, kebun kelapa menjanjikan apa enggak Pak? Kalau kebun kelapa itu sangat menjanjikan. Kita tanpa ribet-ribet harus ngasih pupuk, ngasih obat, cukup ditanam, sekali tanam sudah, tinggal panen terus. Nah itu teman-teman ya sudah terjawab. Ini bukan dari saya loh teman-teman, ini dari pelakunya langsung yang pedagang kelapanya. Itu teman-teman. Daripada uang mengendap di bank ya Pak ya, kena inflasi ya kan ya, mending dibelikan kebun kelapa. Karena bisa diambil ya. Diambil ya. Gajian tiap bulan ya kan Pak. Ya. Oke. Nah kalau Pak Sugeng sendiri nih punya kebun kelapa enggak Pak? Punya. Oke. Itu di belakang rumah saya itu. Oke, luas Pak? Ya, ada hampir setengah bau lah. Setengah bau ya. Lumayan. Ditanami berapa pohon Pak? Ada 100 pohon. 100 pohon? Ya. Lumayan itu tuh. Itu diambil buahnya semua? Tadinya diambil gula merah, sekarang saya ambil kelapanya. Soalnya yang manjat sudah resennya. Iya. Tuh teman-teman ya. Jadi memang tergantung yang punya kebun sih Pak ya. Iya. Mau diambil nirahnya, mau diambil kelapanya, itu hak masing-masing lah ya. Tapi apapun itu intinya buah kelapa itu, pohon kelapa itu kita tidak rugi lah untuk menanam ya Pak ya. Karena nanti bisa kita wariskan ke anak cucu kita gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu anaknya sudah berapa? Anak saya dua. Kerja di mana sekarang? Di Jakarta. Satu sama istri di Jakarta. Di sini dua. Suami istri. Jadi guru. Guru satu, yang satunya wira swasta. Jadi penerus saya. Penerusnya. Di Jakarta itu di PLN 1, di Dishub 1. Wih, mantap. Nah ini berbicara mengenai penerus ini enak, ini berarti memang kelapa ini bisa diwariskan, benar-benar bisa diwariskan, nggak omong kosong berarti ini teman-teman ya. Oke. Ya mungkin kita doakan semoga rezekinya Bapak lancar selalu ya Pak ya. Semoga bisa, mungkin di generasi selanjutnya bisa tambah besar lagi. Oke. Nah mungkin itu saja Pak untuk video kita kali ini. Terima kasih kesempatannya, mohon maaf ini saya mengganggu. Ya, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.